Di sini kami menindaklanjuti dari surat permohonannya Bapak terkait permohonan sertifikasi usulan benih untuk jenis meranti-merantian, Pak. Iya. Nah, di sini sebelumnya ini dasar surat tugas kita, Pak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Sebelumnya saya Rizky Pratama. Kemudian saya di sini bersama teman-teman saya ada Mas Aji, Pak. Kemudian di sini ada Bu Yunita, Pak. Kemudian yang ini Bu Yanti. Dan ini yang terakhir adalah Mas Dika, Pak. Mardika. Nah, di sini sebelum kita ke lokasi, kita mau memperkenalkan alat yang kita bawa untuk pengecekan di lokasi, Pak. Nah, yang ini kita bawa roll meter, Pak. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mengukur jarak atau saat kita membuat vlog ukur, Pak, nanti untuk pemeriksaan atau pengambilan data di lapangan. Kemudian di sini ini teropong, Pak. Nanti kita gunakan untuk melihat apakah di tegakan itu sudah ada buah atau bunganya. Nanti kita pakai gini, Pak, lihat tegakannya. Terus ini ada hagameter, Pak. Nanti ini gunanya untuk mengukur ketinggian tegakan, Pak. Ini, Pak, alatnya. Nah, selanjutnya kita juga bawa ini namanya piben, Pak. Nanti kita gunakan untuk mengukur diameter pohon atau tegakan merantinya. Kemudian, nah ini kita juga bawa kompas, Pak, untuk penunjuk arah. Jadi ketika kita buat quick tour, nanti kita menentukan arah untuk rutenya. Kemudian juga ketika untuk buat plot kita juga butuh ini, Pak, untuk menentukan arahnya. Kemudian di sini ada klinometer juga, Pak. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mengukur kelerengan wilayah di sini, Pak. Kemudian ini kita juga bawa altimeter, Pak. Nanti kita gunakan untuk mengukur ketinggian MDPL lokasi di sini. Ya. Nah, itu 7 alat yang akan kita gunakan untuk melakukan identifikasi dan deskripsi, Pak. Kemudian di sini saya ingin bertanya, Bapak mengelola ini sebagai pemilik atau pengelola, Pak? Berarti pemilik bisa dibuktikan dengan surat pemilikan? Ada, Pak. Ada, Pak, ya? Sertifikat atau petok atau Sertifikat. Oh, siap. Nanti bisa dikirimkan ke kita, Pak, ya? atau nanti pas pulang kita mampir ke Iya, kantor. bisa. Terus ini berapa luas? Luas total semua sekitar, ini untuk satu petak apa gimana? Yang Bapak ajukan untuk diusulkan Oh, kira-kira 1 hektar. 1 hektar kira-kira, Pak, ya. Dan untuk wilayah areal ini Bapak menanam meranti pada tahun berapa, Pak? Ini tahun tanamnya? Tahun tanam sekitar 1954 lah. 1954, Pak, ya. Berarti udah lumayan tua-tua, Pak, ya. Terus Usia. jumlah tanamannya yang ada dalam, bukan yang diajukan total? Saat Kurang lebih 60 batang. 60 batang. Yang diajukan terus berbeda atau total tanaman? Total tanaman. Oh, total tanaman, Pak, ya. Terus sebelum waktu penanaman, kira-kira ini asal usul benihnya sebelumnya dari mana ini, Pak? Asal usul benih. Bapak dapat benih atau bibitnya Benih dari atau mana? bibitnya Bapak dari beli mana? bibit atau Beli, beli beli. Beli, ya, Pak? bibit. Oh, beli di mana, Pak? Beli di mana, Pak? Ada di salah satu teman lah. Asalan berarti. Nah, Asalan, Pak, ya. ya. Bibit ya. Oh ya, Pak, namanya Pak Anggi ya? Pak Anggi. Ini masuk desa apa, Pak? Kenapa? Desa apa ya? Desa apa, Pak? Desa Situ Gede, Situ Gede, Kecamatan? kecamatan sama Situ juga. Situ Gede. Iya, Kabupaten Bogor loh. kota. Ini Oh, kota kota. Bogor, si Oke. kota. Kota Bogor. Baik, Pak, mungkin kita boleh
tunjuk batas-batas areal. Tunggu Mas, mau tanya, ini Oh, iya. selama ini kalau panen benihnya diapakan Pak? Ya kita Biarin aja. ini Berarti udah bolak-balik ya? iya. Tapi kira-kira sampai saat ini udah pernah berbuah atau berbunga Pak ya? Iya. Sudah ya. Ini berarti kita Kira-kira bisa ditunjukin ke kita Pak batas areal yang dimohon, Dari mulai ujung jalan itu ujung jalan ini Pak ya, sampai ujung, ada kayunya tuh ya, iya Pak? ya, kemudian sampai ujung sana. sampai ujung Yang ada patokannya batang lintang itu Karena ada gang sebelah sana. ada gang itu Pak ya. nanti bisa Terus didampingi ya Pak iya, ya? iya. ke arah sini Pak ya, Iya, belakang sana. belakang ya. Oke, siap Pak. Oke, Kita ya kita bisa nanti di sambil jalan sambil sebentar. jalan. Sebelum kita menentukan rute. Iya, siap. Sambil jalan kita ke lapangan Pak. Enggak, mereka nanti yang iya Pak, mereka yang berikutnya nih. Atau Eh, kita langsung ke lapor. Enggak, nanti kalau baru mau quick tour, nah itu baru dilepas. Oh, jadi sampai pojokan aja Pak ya. Sampai pojok aja sana, nanti ibu buat skate-nya. Nah, skate apa namanya? Fiturnya. Quick tour-nya baru bapaknya masuk kelompok 2. Ya kelompok regu 2 ya. Penggarapan liar atau apa penambangan liar dari Nggak ada. masyarakat sudah nggak Aman ya. aman Pak ya. Aman 100%. Oke, kita bikin dulu sketsa fiturnya. sketsa. Baik Pak, kami akan memberikan fitur untuk mendiskusikan. Terima kasih. Titik 2, terus kita ngambil zigzag dulu ke titik 3, lurus dulu Pak, lurus di tengah ini Pak, tapi terus Ya. nanti kita lurus lagi ke tembak lurus ke tengah ke titik 4, terus kita artinya supaya bisa ngamatin yang terdekatnya, kita ngambil tengah, terus kita di titik 5, 4 ke 5 baru nutup 5 ke 6 Nggak sampai 7, nggak sampai 7, kita ya, sampai 6 sampai aja. 6 aja Pak. Hmm. Nah, kemudian kita mengamati 6 kriteria itu dengan hasil sebagai berikut. Mungkin akan dijelaskan satu-satu. Kita mulai dari Mbak Yunita. Hasil pengamatannya gimana Mbak? Baik, terima kasih Pak. Tadi berdasarkan hasil pengamatan kami, tadi dari akses jelas, aksesnya sangat mudah dijangkau, apalagi kendaraan roda 4 juga bisa mencapai lokasi. Kemudian jumlah pohon dari hasil pengamatan saya, Bapak tadi bilang ada 60 batang ya. Tapi ini sebenarnya posisinya belum ada Bapak ya. Oh, belum ada Bapak? Masih diskusi tim ini. Siap. Ya, nanti kalau sudah selesai baru siap. menyampaikan ke Bapak. Baik teman-teman, berdasarkan hasil kultur saya tadi, dari sisi akses menurut saya itu sangat mudah dijangkau karena kendaraan roda 4 dan roda 2 bisa masuk. Jumlah pohon tadi waktu kita sempat tanya-tanya sama pemilik kan jumlah batang ada 60. Tapi hasil perhitungan saya itu 68 batang. Kalau yang saya itu, terus fenotipa tegakan yang saya lihat itu bagus. Saya bandingkan sama referensi, tadi sempat saya belum referensi. Kalau berdasarkan Wikipedia itu tanaman ini tuh bisa mencapai tinggi maksimal 40 meter dan diameter maksimal tuh bisa mencapai bisa mencapai 45 cm. Terus fenotipnya yang Mbak lihat itu sudah ada beberapa, salah satu yang diukur sampelnya. Ada sudah ya, tadi kita sempat ukur sampel itu tingginya 24 meter. 24 ya tingginya. Dengan diameternya 40 cm. 40 diameternya ya. Diameternya 40 cm. Sementara kalau sempat saya baca di referensi di Wikipedia tuh diameter tuh bisa lumayan besar sih, dari maksimal bisa sampai 4,5 meter, diameter bisa mencapai segitu, tingginya bisa mencapai 40 meteran. Tergantung usia tuh. Tergantung usia. Tergantung usia dan umur mungkin. Rata-rata. Iya, soalnya saya lihat di kanan kiri juga rata-rata segitu. Jadi kualitasnya kalau kita bandingin antara referensi dengan pribadi rata-rata kualitasnya. Tumbuhan dan pembuahan tadi di lantai hutan saya banyak lihat bunga yang berceceran. Jadi saya bilang ya ada pembuahan dan buahan.
Dan dari si tumbuhan tuh ada anakannya, sempat nemu anakannya tadi. Keamanan karena di sini tidak terlalu, biarpun banyak orang lalu lalang, tapi karena ini pertama tanamannya sudah besar-besar ya, terus juga apa istilahnya ada pagernya juga di beberapa sisi, terus warga juga rumah apa tidak ada kampung terlalu dekat sini, jadi saya rasa cukup aman lah. Nah, tapi ada beberapa pohon itu kayak tumbang, mungkin entah dia kena angin atau. Tapi kalau Mbak amati kira-kira apakah bisa, kalau penebangan kan kelihatan tumbuh, tapi apakah di situ kelihatan tumbuh? Enggak, seakar-akarnya. Ya? Berarti itu mungkin bencana ya? Mungkin kena angin, Kena mungkin angin, ya. Kalau kesehatan tanaman saya lihat sih bagus, cuman lumputan kan saya rasa nggak berpengaruh sama benih lah. Nah, kalau menurut saya rekomendasi saya sih ya kita bisa lanjut ini. Tapi dengan kelasnya kalau lihat dari kondisi lahan dan asal usul benihnya kayaknya TBT deh ini. Itu menurut saya, tapi kita bisa lanjut lagi. Itu untuk Mbak Yunita seluruhnya kriteria terchecklist. Kemudian untuk Mbak Yanti gimana Mbak hasil pengamatan? Untuk tadi dari pengamatan saya sebenarnya hampir sama ya, untuk aksesibilitas kita lihat mudah berjalan. Ya. Kalau jumlah pohon agak selisih, kayak mungkin karena untuk agak yang ini beberapa kita nggak hitung, aku nggak hitung yang kecil yang aku anggap kecil atau mungkin ini, jadi hanya nggak nyampe 58-an. 58 Ya mungkin karena kita nggak bawa ini, salah hitung atau gimana bisa saja. Aku kalau dilihat dari tahun berapa tadi 54 ya. Berarti tadi Bisa yang jadi. jumlah itunya iya ya? Iya, jumlahnya iya. Ya. Jadi mungkin aja itu kan anakannya yang sudah gede, jadi besarnya nggak sama. Ya, Gitu. bisa jadi itu. Bisa jadi kan seperti itu. Kalau kualitasnya, karena kita nggak bisa membandingkan dengan yang di sekitar ini, wilayah ini ya, mungkin kalau di luar Jawa banyak, tapi kan kita nggak bisa bandingkan dengan kondisi tumbuh di sini, lingkungan di sini. Jadi aku anggap rata-rata, karena kita nggak tahu, walaupun ada di literatur seperti itu, tapi kan tempat tumbuhnya kita nggak tahu gitu, teman-teman. Aku anggap rata-rata aja. Terus kalau Tapi iya, pembungaan dan pembuahan tadi ini saya tanyakan ke pemiliknya. Nah, ada nemu anakan, ada nemu anakan. Cuma memang hampir sama ya, kalau anakan aku nggak bisa membedakan, tapi kalau misalnya kurang percaya bisa pakai kaca pembesar untuk lihat ininya apa? Sama ya. Pakai Google ya. untuk tapi kalau dilihat morfologinya sebenarnya kalau dari daun ini sudah Hampir sama. Sama yang Ya nanti coba mungkin Kita Googlein saja coba. kita googlein juga ya, tapi yang jelas untuk sementara ini aku jawabnya iya. nemu ini ya anakannya, artinya pembukaan ya. Ya, untuk keamanan kalau dari gangguan manusia dan ternak kayaknya nggak ada, karena Sebenarnya memang kalau ternak pasti ini sudah bersih di bawahnya. Kemudian kalau seperti sampaikan Mbak Yunita tadi, ada pohon-pohon yang ambruk miring, itu sekitar mungkin angin ya faktornya, jadi angin atau apa. Jadi aku iya. Kalau kesehatan sama nggak menemukan hama penyakitnya, atau mungkin kita tapi secara ini nggak menemukan penyakit. Jadi iya. ya, Jadi rekomnya rekomennya disetujui setuju ya. untuk lanjut ke tahap berikutnya. Oke, terima kasih Mbak Yanti. Kemudian lanjut Mas Mardika. Mungkin untuk pengetahuan saya, mungkin untuk aksesnya juga sama dengan Mbak Yanti dan Mbak Yuni, yaitu mudah karena dekat jalan raya juga. Aksesnya mudah. Untuk jumlah pohon mungkin juga ada sedikit perbedaan. Saya tadi menemukan juga sebanyak 61, tetapi yang 3 itu miring. Miring. Oke. Kita bicara jumlah dulu. Ya, jumlah 61 3 miring. Untuk kualitasnya itu tegakannya bagus rata-rata, karena kan di sini kita juga tidak bisa melihat perbandingannya. Jadi saya memutuskan untuk kualitasnya ini rata-rata, bukan di atas. Ya, walaupun di sini kan tegakannya terbilang besar-besar. Selanjutnya untuk pembungaan dan pembuahannya ada, dan untuk Ada Mas melihat apa fungsinya? ada tadi melihat anakannya juga. Anakan Iya. tadi ya. Ya, anakan. Terus juga kan mungkin pembungaan sebenarnya juga ada, tapi tadi menemukan Melihat sedikit yang bunganya ya di mana? Di bawah di ya. bawah-bawah ya. itu yang berserakan kecil-kecil. Itu kan sesuai dengan yang tadi nanya ke pemilik lahannya, untuk pembungaan itu sekitar mulai bulan September sampai Oktober. Jadi kan ini pas di musim-musim pembungaan. Oke. Untuk keamanannya juga
bisa dilihat mungkin aman ya, jauh dari pemukiman warga juga. Mungkin tidak ada potensi bahaya mungkin serangan dari ternak maupun illegal logging dan lain-lain. Untuk kesehatannya mungkin bisa dilihat juga bagus, tidak ada hama penyakit yang cukup masif ya, cukup signifikan. Jadi untuk rekomendasi yang saya buat itu diterima. Terima kasih Mas Mardika. Monggo dilanjut ke Mas Haji. Aku ya, Hasilnya gimana? kalau penilaianku untuk aksesibilitas jalan ini besar ya, udah besar, truknya masuk ya. lebar besar jalannya. Besar betul. Susah Besar, banget. jalannya lebar juga ya. Meskipun terjalan kan, ini loh banyak bedanya bu. Bang, terjal ini lo terjal. Tadi dari Bogor tadi terjal kan. Terus ini meskipun banyak lumpurnya tapi truk masuk lah. Oke. Aku oke kalau jalan. Terus Saya mah oke. jumlah pohon tadi aku ngitung Berapa? cuman Dapat? Yakin gitu. Pak, cosplay. saya tadi sebenarnya nggak gitu Pak, cuman Berapa? saya ikut Bu Yunita Oh iya. 28. Soalnya aku lihat tadi ini jelas pohonnya banyak gitu. Makasih. Kita satu. Segitu ya. Akhirnya untuk Saya oke jumlah- kalau iya, jumlah ya. pohon ya. Terus untuk kualitas fenotip rata-rata aja ya, meskipun ada yang gede banget. Dengan argumen Argumen gue tadi aku ya searching Wikipedia tadi. Wikipedia pembandingannya ya. Jadi rata-rata diameter itu bisa gede banget, cuman 40 itu udah rata-rata. Untuk pembungaan Pembukaan oke, tadi aku sebut-sebut ini bunganya ini. Iya. Tadi agak bingung. Kok ternyata bunganya banyak. Terus Oke. tanya bapaknya, "Oh, pas musim bunga." Jadi bunga oke. kemudian Kalau kesehatan keamanan itu keamanan dulu ya. Untuk keamanan ya, ini banyak lalu layang kayak gini. Jadi aku oke, tapi catatannya harus ada patroli, ada catatannya ya. patroli atau ya pokoknya dijaga lah Bu. Terus untuk kesehatan Saya tuh bakar orang kan nggak tahu kan. ya, kesehatan Heeh. Kalau kesehatan oke lah, meskipun banyak epifitnya nggak apa-apa, nggak ngaruh sama. terlalu signifikan ya. Oke, jadi aku Iya. Terus sih ya. diterima. Lanjut ya. Rekomennya Diterima. diterima ya. Kemudian kalau saya tadi hasil pengamatan itu jadi dari Ayo Jadi agak kalau cepat dari soalnya hasil- ini masih satu lokasi lagi. hasil pengamatan kalau saya menemukan untuk aksesibilitas itu gampang untuk diakses ya, mau menggunakan kendaraan motor ataupun mobil. Kemudian untuk jumlah saya agak sedikit selisih sama Mbak Yunita, saya itu menghitungnya 65. Kemudian rekomnya iya untuk jumlah. Kemudian untuk kualitas ini saya membandingkan referensi dan saya melihatnya di sekitar yang kebanyakan yang diameternya cukup besar itu hampir sebagian besar itu sama gitu, artinya ya rata-rata lah kalau menurut saya, dan akhirnya saya menganggap iya untuk kualitas. Kemudian untuk pembungaan tadi saya ngelihat bunga-bunga yang jatuh di bawah tegakan karena memang bulan ini musimnya, rekom saya iya. Kemudian untuk keamanan di sini saya selama muter itu tidak menemukan tunggul atau adanya penebangan dari masyarakat jauh dari pemukiman atau ada pengembalaan, itu saya tidak melihat di sekitar area sini. Kita lihat juga rumputnya banyak, artinya nggak ada pengembalaan. Kemudian untuk kesehatan saat ini kesehatan saya tidak menemukan begitu ada hama atau penyakit yang signifikan terhadap tegakan ya. Akhirnya saya rekomendasi iya. Dengan rekomendasi saya setuju. Oke. Karena di sini saya sudah merekap untuk rekomendasi dari kelima orang dalam satu tim ini adalah setuju. Akhirnya kita sepakat untuk merekomendasi setuju ya, karena dominan diterima.
Ya maksudnya Ya. diterima. Ya, bahasanya diseragamkan nanti ya. Iya. Jadi diterima, Setuju. Saya setuju. diterima. Kadang ditulis. Ya nggak apa-apa. Setuju tuh menjadi calon sumber benih. Ya, harus diterima dan ditolak kan. Oh gitu. Diterima atau ditolak nanti. Ya nggak apa-apa nanti aja. Oke. Siap. Mungkin itu dulu. Ya. Iya. Ya, berarti udah diputuskan nanti keputusannya itu nanti Mas Ketua Tim nanti menyampaikannya mungkin kata-katanya ya dengan mempertimbangkan 6 kriteria ini kami sudah bersepakat untuk menerima pengajuan usulan calon sumber benih yang Bapak usulkan sebagai sumber benih apa gitu ya, sumber benih apa ini, sumber benih Hodio. OPA Odorata. Ya silakan sampaikan. Siap, Pak.